Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fi kitabih nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin dikatakan bahwasanya lauth ya. Lauth haliyah. Lauth haliyah itu terjadi ketika dijumpai mayatnya zat ini di tempat terpencil, atau dijumpai di mahallah yang munfasilah daripada balad, atau dijumpai di qaryah, desa yang kecil. Li'a'daihi katanya kemarin, yang ditempati oleh musuh-musuhnya Z. Di Bajuri dikatakan li'a'daihi ini kembali ke mahallah dan qaryah. Bukan hanya ke qaryah, tapi ke mahallah dan qaryah. Kemudian kemarin wala yusyarikuhum fil qaryati ghairuhum. Kayak di Bajuri dibilang apa? Kalimat ini sebenarnya harus ditambah wala yusyarikuhum fil qaryah wa fil mahallah ghairuhum, ay ghairul a'da, selain musuh. Itu. Dan ini tidak ada perbedaannya. Baik permusuhannya itu karena urusan agama ataupun karena urusan dunia. Z dijumpai, ditemui jenazahnya atau mayatnya di satu desa kecil yang mana penduduknya itu musuh-musuhnya Z. Maka di sini sudah ada lauth. Permusuhan Z dengan mereka ini nggak mau tahu, baik urusan sentimen, urusan agama, mungkin karena habis debat urusan apa gitu, urusan perbedaan agama, atau urusan duniawi, rebutan tanah dan lain-lain. Cuman dikatakan di Bajuri, permusuhan ini harus disyaratkan, harus bentuk permusuhan yang akan mengakibatkan kepada pembunuhan. Idza kana tab'atsu 'alal intiqami bil qatli. Jadi kalau permusuhannya itu hanya sepele, maka ini nggak bisa dijadi lauth. Z mati di satu mahallah atau di satu qaryah yang di situ ditempati oleh musuh-musuhnya. Ternyata katanya orang-orang yang tahu, sebenarnya Z sama mereka itu cuma urusan anu aja, nggak ada kok permasalahan yang gawat, nggak sampai pembunuhan, cuma masalah anu apa, ketemu kemarin itu ketemu, nggak tegur sapa gitu. Nah, itu kan permusuhan yang biasa. Berbeda kalau Z ini punya riwayat sama penduduk desa ini yang bermusuhan dengan Z, memang sudah terkenal. Oh ya pantasan Z ini dibunuh sama mereka, pasti sudah, soalnya waktu itu mereka sudah saling bacok-bacokan aja, cuma direlai, nah kan gitu, cuma dipisah sama orang-orang. Ya mungkin sekarang ini terjadinya, gitu. Jadi ada permusuhan yang memang tercium mengarah kepada pembunuhan, gitu. Itu syarat permusuhannya. Ghairuhum, fa'il daripada yusyariku ya. Ghairuhum, siapa selainnya hum, mereka. Selainnya mereka. Di sini khilaf ulama. Selain mereka ini siapa maksudnya? Ada yang bilang selain mereka para musuh dan juga Z, nah, dan juga teman-temannya Z dan keluarganya Z. La yusyarikuhum ghairuhum itu. Jadi Z mayatnya ketemu di satu mahallah, ya kan? Kan tadi dikatakan di mahallah itu la yusyarikuhum ghairuhum, tidak ada orang lain kecuali hanya yang ada musuh-musuhnya Z, kan gitu. Di sini sebagian ulama bilang nggak apa-apa kalau misal ada Z, ada teman-temannya Z, teman akrabnya, dan juga ada keluarganya Z. Ya mungkin Z lagi jalan-jalan sama teman-temannya atau sama keluarganya Z ke desa yang mana di desa itu bermusuhan dengan Z. Lalu Z mati di situ, maka ini bisa dijadikan lauth. Gitu. Karena teman dan keluarganya Z itu dianggap satu orang gitu, satu paket dengan Z, sehingga nggak disebut dengan ghair gitu. Tapi pendapat yang utama nggak boleh ada siapapun. Jadi Z memang terbunuh di sana, cuma ada Z dan
musuh-musuhnya, itu aja. Sehingga kalau masih ada teman, kalau ada masih orang lain, orang ketiga, maka nggak bisa dijadiin lauth. Kenapa nggak bisa dijadiin lauth? Karena ada kemungkinan jangan-jangan Z ini nggak dibunuh oleh musuhnya, tapi dibunuh oleh temannya sendiri, atau dibunuh sama keluarganya sendiri yang ada di tempat, di lokasi gitu. Bi an wujida qatilun au ba'duhu karasihi fi mahallatin munfasilatin an baladin au wujida fi qaryatin saghiratin li a'daihi la yusyarikuhum fil qaryati ghairuhum. Nah, ghairuhum. Jadi kalimat ini kan seakan-akan di sana jangan sampai ada orang lain. Yang ada cuma Z sama musuhnya. Sama musuh-musuhnya. Ayo, terus dibaca. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alaka al-muslimin binan. Wala isharatu wala tuhan. Nah. Kelas. Pelan-pelan ya. Bajulinya banyak ini soalnya. Jadi ini kan kemarin katanya jika si Pak Abdurrahman menghadap ke hakim lalu dia itu membawa bukti atau lauth, ya kan, membawa lauth, baik mungkin lauthnya itu haliyah atau maqaliyah dan seterusnya, maka halafa, maka dipersilahkan, maka bersumpah al-mudda'i, siapa Pak Abdurrahman, si penuduh, khamsina yaminan, kepada 50 sumpah. Nah, 50 ya sumpahnya. Nah, ini panjang ini di Bajuri ini, masalah 50. Kita baca dulu. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan muwalatuha, apa terus menerusnya sumpah 50 alal madhabi, menurut pendapat yang kuat dalam madhabnya Imam Syafi'i, atau menurut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi Pak Abdurrahman nanti di hadapan hakim sumpahnya 50 ya, nggak boleh kurang, harus 50. Dan sumpah 50 ini dikatakan nggak harus terus menerus, boleh dicicil. Hari ini satu, besok satu gitu, sampai 50 hari boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak disyaratkan satu kali duduk, satu kali pertemuan. Ini di Bajuri banyak, kita baca ya pelan-pelan. Sumpah 50. Jadi Pak Abdurrahman sumpah 50 kali. Dikatakan di Bajuri, kalau seandainya, ini banyak permasalahan, kalau seandainya Pak Abdurrahman ini mati setelah menyelesaikan sumpahnya, nah ya kan, maka dia atau bayaran, karena nanti di Qosamah itu, di Fathul Qori pun juga ada, di Qosamah ini nanti bukan kisos ya, tapi dapat dia. Jadi Pak Abdurrahman nanti dapat dia. Kalau dia lulus, dia menang di pengadilan, maka dia nanti dapat dia. Maka nanti kalau Pak Abdurrahman mati, maka diahnya itu diambil oleh ahli warisnya Pak Abdurrahman. Nah, setelah sumpah di depan hakim 50, langsung dia sakit jantung misalnya ya, jantung langsung mati di pengadilan, sumpahnya sudah selesai, dan seharusnya Pak Abdurrahman ini dapat dia, sudah menang. Karena Pak Abdurrahman mati, maka diahnya ini diwariskan kepada ahli warisnya dia gitu. Sehingga nanti ahli warisnya ini nggak perlu sumpah-sumpah lagi, karena itu mereka mendapatkan diah ini bitori kita laki anhu, karena memang warisan ya, nggak perlu sumpah-sumpah sudah. Dan status Pak Abdurrahman ini nggak dibedakan oleh syariat, baik dia orang soleh ataupun dia orang fasik, meler, bahkan muslim atau kafir, bahkan murtad gitu. Misalnya Pak Abdurrahman ini orang soleh, tetap aturannya kayak ini sudah, yaitu membawa lauth ke depan hakim lalu bersumpah 50, sama, nggak ada bedanya. Atau Pak Abdurrahman ini fasik, tetap sama, atau muslim atau kafir, bahkan kalau seandainya naudzubillah Pak Abdurrahman ini murtad, sama prosedurnya seperti itu, nggak ada bedanya sama sekali gitu. Cuman kalau dalam kasus murtad itu dirinci. Untuk yang murtad, misal Pak Abdurrahman ini orang murtad, dirinci ya, rinciannya itu begini. Apabila Pak Abdurrahman ini murtad setelah matinya Z, ya, maka boleh dia melakukan sumpah 50 yang nanti dapat dia. Misal Z ini Z pergi ke satu koryah tadi itu, musuh-musuhnya, dipukulin dia, dipotong tangannya ini, walhasil sampai sekarat, ketemu sama Pak Abdurrahman, dibawa pulang, dirujuk ke rumah sakit, sekarat ini, belum mati Z ini, dan Pak Abdurrahman masih muslim sampai mati.
Setelah Z mati ternyata Pak Abdurrahman murtad. Nah, murtadnya setelah Z mati. Nah, maka dikatakan kalau murtadnya setelah Z mati, Pak Abdurrahman punya hak untuk qasamah 50 tadi itu. Tapi kalau Pak Abdurrahman ini murtadnya sebelum matinya Z, maka nggak ada qasamah sudah. Nggak ada. Ya. Nah, nggak ada qasamah sudah ya Ustaz ya. Tidak ada qasamah dan tidak ada warisan. Karena ini membahas warisan berarti tidak mewariskan dia. Waktu Z sekarat, ya kan? Z sekarat ini. Z sekarat. Mungkin sekaratnya 1 minggu, mungkin begitu ya. Lalu ke pengadilan, misal ini. Pak Abdurrahman ke pengadilan, Z di rumah sekarat. Lalu dia melakukan sumpah 50 di depan hakim. Dan dia sudah murtad, ya kan? Z sekarat selama 1 minggu, Pak Abdurrahman murtad. Si murtad ini melakukan qasamah 50 sumpah di hakim dan selesai, ya kan? Dan selesai sumpah 50-nya ya Ustaz. 50 sumpahnya selesai. Lalu Z mati. Nah, ini kan Pak Abdurrahman ini kan dapat diah nanti. Pertanyaannya, kalau Pak Abdurrahman mati, ya kan? Kalau Pak Abdurrahman mati, apakah nanti diahnya itu diwariskan kepada anak ahli warisnya Pak Abdurrahman? Enggak. Karena orang murtad itu tidak bisa mewariskan. Nah, jelas sudah itu. Cuman sama Bajuri dikasih solusi. Katanya Bajuri itu dikasih solusi, sebaiknya kalau memang Pak Abdurrahman ini terjadi murtad, ya kan? Kalau dia terjadi murtad sebelum atau setelah matinya Z, maka lebih afdolnya itu qasamah jangan diadakan kecuali dia disuruh tobat dulu, disuruh masuk Islam dulu. Wal aula ta'khiruhu hatta yaslam katanya. Jadi dia disuruh tobat, suruh masuk Islam lagi, baru adakan qasamah gitu. Itu lebih bagus itu. Nah, kemudian dikatakan ada permasalahan lagi, gimana kalau si Z ini mempunyai ahli waris lebih daripada 2 atau 2 atau lebih dari 1 ya, 2 atau lebih. Kalau tadi kan contohnya si Z mati, anggaplah si penuntut atau ahli warisnya Z cuma Pak Abdurrahman 1 orang aja, selesai ceritanya kayak gitu. Ini enggak, si Z mati, di belakang ada ibunya, ya kan, ada bapaknya Pak Abdurrahman, yang mana mereka para ahli warisnya Z ini kan mempunyai hak sumpah 50 tadi itu, dan mereka nanti mempunyai hak mendapatkan diah. Nah, ini permasalahannya gimana kalau ahli warisnya Z ini banyak, lebih dari 1, 2 atau lebih. Maka dikatakan di Bajuri, dan semuanya ini ceritanya semuanya itu sama-sama mau melakukan qasamah kan gitu, ya kan? Ibunya mau qasamah, mau sumpah 50, Pak Abdurrahman juga mau sumpah 50. Ya apa ini? Dikatakan, maka sumpah 50 tadi itu dibagi disesuaikan dengan jatah warisan. Nah, jatah warisannya udah. Nah, jadi nanti misal si Z mati, kalau seorang anak mati, misal ternyata ahli warisnya itu ada bapak dan ibu misalnya ya, bapak ibu, ya kita lihat di warisan itu di faraid, bapak itu dapat berapa persen, ibu dapat berapa persen, kan itu disesuaikan nanti. Nah, jadi sumpahnya tadi dibagi disesuaikan dengan jatah yang ada di faraid, di warisan. Kalau memang ternyata setelah dibagi itu kok kemudian ada angka mungkasir itu adalah angka yang di belakangnya koma itu loh, ya kan? Maka dikatakan harus diijbar. Ijbar itu maksudnya harus dinaikkan, ya, harus diapain? Dinaikkan, harus dinaikkan. Misalnya, oh si bapaknya misalnya Pak Abdurrahman dapat jatah sumpah 16 kali, 7, ya langsung diijbar, berarti 17 kali gitu. Oh misalnya nanti si ibu dapat jatah sumpah 30 kali, 3, itu namanya mungkasir ya, yang di belakang koma itu namanya mungkasir. Maka nanti 33,3 ya dijadiin 34 kali gitu.
Kalau nanti terjadi lebih gimana, Ustaz? Ya kalau terjadi lebih nggak apa-apa. Kalau terjadi lebih nggak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau kurang daripada 50. Lebih dari 50 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Misal setelah ditotal, sumpahnya ibu, misal sumpahnya ibu itu 25 kali. Sumpahnya bapak disesuaikan dengan warisan dan di ijbar ternyata 45. 45 ditambah 25 kan berapa itu? 70 ya. 70. Loh, ini kan lebih dari 50 sumpah, kan harus nggak apa-apa kalau lebih. Yang bahaya itu kalau kurang, wala tadurru ziyadatuha 'alaiha bihasbi sababi jabril kasri. Kayak di sini dicontohkan, ada contohnya di Bajuri. Misal si Z mati. Z ini mempunyai ahli waris apa? 3 anak laki. Ya kan? Mempunyai ahli waris 3 anak laki. Jadi ceritanya bukan Pak Abdurrahman lagi. Z mati di Haroh atau di Koryah tadi itu. Ternyata di belakang ahli warisnya dia punya 3 anak laki. Nah, maka gimana 3 anak laki ini? Ya nanti tinggal dibagi. 50 sumpah dibagi 3. Berapa itu? 50 dibagi 3. Masing-masing satu anak lakinya itu dapat dari hasil bagian daripada pembagian 50 tadi itu. Gitu. Dikatakan di Bajuri, maka nanti hasilnya dibulatkan menjadi 17. Per anak 17 kali. 17 ditambah 17 jadi berapa? 34. 34 ya. Itu 2. 34 ditambah 17 jadi 50 berapa? 34 50 lebih. Ya kan? Karena satu anak 17. Kok ada lebihnya? Nggak ada masalah. La tadurru ziyadatuha 'alaiha. Bahkan di Bajuri dikatakan, misal si Z mati ternyata di belakang di total ahli warisnya itu ada 49 orang. Oke, sumpahnya ada 50. Ahli warisnya ada 45. Apa? 49. Makanya apa? Ya tetap 50 sumpah dibagi 49. Berarti setiap satu orang nanti dapat jatah 1, sekian. Maka nanti dibulatkan satu orang dapat 2. Gitu. Harus begitu ya. Dibulatkan jadi 2. Jadi nanti 49 dikali 2. 49 dikali 2 berarti 98. Ya apa ini 98 kali sumpahnya? Nggak ada masalah. La tadurru bi ziyadatiha. Nah, gitu ya. Di sini juga ada kasus begini. Ada kasus si Z mati. Anggaplah dia, biar gampang ya, si Z mati, ahli warisnya cuma dia punya anak 2 laki-laki, 2 anak laki-laki. Gampang kalau 2 anak laki-laki tinggal dibagi aja seharusnya. 50 dibagi 2. 50 dibagi 2. Soalnya di warisan itu anak laki sama anak laki kan sama dapatnya. Ya kan? Jadi 50 dibagi 2 ya 25. Cuma permasalahannya, salah satu dari mereka ada yang nggak mau sumpah. Nah ini. Launa kala ahadul warithain. Salah satu dari mereka ini, dari kedua anaknya Z laki ini, nggak ada yang nggak mau sumpah. Nah, maka dikatakan untuk yang mau melakukan sumpah tetap disuruh sumpah 50 kali. Tapi diahnya nanti, diah yang dia dapat itu cuma 25. Sumpahnya 50, diahnya dapat separuh, 25 bagiannya dia. Gitu. Yang nggak mau sumpah gimana, Ustaz? Yang nggak mau sumpah ya nggak dapat dia, karena syarat untuk dapat dia kan harus bersumpah. Terus kemana sisanya itu? Sisa dari diahnya itu? Nanti dibahas di sini. Sisanya itu ke Baitul Mal. Kemana? Ke Baitul Mal. Kalau salah satunya itu goib, merantau misalnya, merantau goib, nggak ketahuan khobarnya kemana dia. Yang satu siap hadir ke persidangan, yang satu anaknya Z yang laki tadi itu goib, nggak tahu ada di mana. Maka apa ini? Maka dikatakan yang ada di tempat atau yang ada di kampung yang nggak merantau itu silakan datang ke pengadilan, melakukan sumpah 50 di sana, dan dia nanti ambil jatahnya dia daripada dia. Nggak boleh ngambil semua, jatahnya dia saja, yaitu 25 separuh gitu ya, bukan 25, separuh. Sumpahnya 50, diahnya separuh, nanti hisoh, bukan separuh ya, hisoh bagian dari dia, sesuai di warisan nanti itu. Nah, cuma kita contohnya itu ya tadi, kita contohkan Z mati, ahli warisnya cuma 2, biar enak aja itu sebetulnya. Z mati, ahli warisnya 2, yaitu anak laki 2, gitu aja. Yang satu siap menghadap pengadilan, yang satu goib. Makanya apa? Yang siap ini datang aja ke pengadilan, nanti sumpah 50 kali di hadapan hakim, lalu diahnya bagian dia ambil sudah. Nggak 100% tapi sesuai dengan bagiannya dia yang ada di warisan.
Kalau si goib ini nanti datang, ya kan? Si goib ini suatu saat ternyata datang, maka boleh bagi si goib yang datang ini datang ke pengadilan, meminta diahnya itu, tapi nanti prosesnya dia disuruh sumpah di pengadilan cukup sebanyak 25 kali, separuh bagiannya dia, gitu. Di Bajuri ada ya, bisa antum murojaah. Dan boleh bagi yang hadir atau bagi yang tidak merantau itu boleh bagi dia bersabar menunggu saudaranya yang sedang goib tadi itu. Kalau mau bersabar ya enak. Lalu nanti mereka berdua datang aja ke pengadilan, tinggal sumpah di sana dan dapat diah di sana sudah. Kemudian ya Allah di sini dibahas tentang masalah ahli waris yang ghairu haiz. Nah, ini banyak ini syarah daripada qaul matan khamsina yaminan. Oke, gimana kalau dari ahli warisnya itu? Kalau ahli warisnya itu, ya kan? Kalau ahli warisnya itu adalah model ahli waris yang ghairu haiz. Apa ghairu haiz? Ahli waris yang ghairu haiz itu adalah ahli waris tunggal, misal sendirian dia, contohnya sendirian. Tapi kesendiriannya dia itu tidak bisa mendapatkan 100% daripada harta warisan. Nah, contoh di sini dicontohkan di Bajuri, misalnya Z mati, ya kan? Z mati, nggak ada punya anak, nggak punya apa. Ahli warisnya cuma istri, dia punya istri cuma, nggak punya anak, nggak punya apa, cuma punya istri, ya kan? Istri dikatakan di Al-Quran itu wa illam yakul lakum walad falahunnar rubu'u mimma taraktum, ya kan? Wala apa dia di Al-Quran walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri kalau nggak punya anak, hanya suami istri saja, suami istri, suaminya mati, nggak punya anak, nggak punya keturunan, maka di Al-Quran dikatakan si istri dapat seperempat dari hartanya suami, nggak dapat semuanya. Maka karena si istri ini adalah ahli waris yang nggak bisa mendapatkan semua harta, maka ini disebut dengan ahli waris yang ghairu haiz. Nah, kalau kayak gitu, kita contohkan ke kasus sama ya. Z mati, di belakang ahli warisnya cuma istri, ya kan? Ahli warisnya istri. Anggap dia, tulis dulu diahnya. Dia 100 juta coba. Kita tulis yang besar, kita pakai 100 juta di semua contoh ya. Nah, Z mati, istri ini punya laut, dia cuma punya istri, istrinya punya laut, datang ke pengadilan, ya. Menggugat di sana, menuduh, mendakwa. Nah, maka apa ini? Maka dikatakan si istri ini nanti di pengadilan tetap dia sumpah 50 kali. Tetap sumpahnya 50 kali. Lalu dapat dia dari 100 juta itu bukan 100 juta dia, tapi disesuaikan, kan tadi dikatakan disesuaikan dengan bagian warisannya, berarti 1/4 rubu, ya kan? 100 dibagi 4 25, berarti istri dapat 25 juta gitu. Sisa 75 juta kemana Ustaz? Karena nggak ada ahli waris yang lain, maka nanti ke Baitul Mal. Gitu. Kalau Baitul Mal ya apa? Berarti Baitul Malnya harus sumpah juga? Ya enggak lah. Baitul Mal itu kan miliknya orang muslim sedunia. Kalau Baitul Mal disuruh sumpah, ya nanti berarti orang muslim sedunia, laki perempuan sedunia disuruh sumpah nanti. Cuma gara-gara 75 juta itu. Ya enggak, taruh aja di Baitul Mal. Gitu. Nah ya, itu kalau apa? Kalau misalnya ahli warisnya itu ghairu haiz. Jadi ada dua ini ahli waris, bukan ada dua ya. Z mati, suami mati, meninggalkan istri yang ghairu haiz tadi itu kan, istri ahli waris yang ghairu haiz. Kef, ya apa ini caranya? Ya kayak itu, 25 juta, sisanya ke Baitul Mal. Tapi sumpahnya tetap 50 ya. Begitu. Jadi sumpah itu ya, sumpah 50 itu bisa dibagi-bagi. Bisa misal satu orang 25 sumpahnya. Boleh dengan satu syarat penting apa? Yaitu ahli warisnya banyak, lebih dari satu, isnani fa aktsar, dan semuanya ini bisa hadir semuanya ke pengadilan. Itu. Maka nanti bisa dibagi-bagi. Selain ini nggak bisa sudah. Kalau satu goib, satu siap hadir, yang siap hadir nanti sumpahnya 50. Nggak boleh, ana 25 ya, biar ana ngambil dia dulu, nanti 25-nya diteruskan akhi tahun depan, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Sumpah 50 bisa dibagi dengan catatan tadi itu apa? Ahli warisnya lebih dari satu, isnani fa aktsar, itu satu. Kemudian semua ahli warisnya siap hadir ke pengadilan bersama-sama. Baru di sana nanti bisa yang ini sumpahnya sekian menurut jatah warisan, yang ini sekian menurut jatah warisan, yang ini sekian, begitu.